Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Dia juga bisa melihat sesosok gadis cantik di tepi danau dengan akal Susansi memindahkannya. Ya, itu adalah Tang Wutong. Dengan pemindahannya yang tiba-tiba, Tang Wutong juga terkejut. Dengan refleks, Wo Yuho menangkapnya. Saat kebingungan sesaat Tang Wutong menghilang, dia segera mengerutkan keningnya saat dia menggeram. "Lepaskan aku!" Wo Yuho tanpa sadar melepaskan tangannya. Tang Wutong menatapnya dengan marah sebelum dia melonjak ke udara dan langsung terbang ke tepi danau Dewa Laut. Semua orang telah melangkah ke Pulau Dewa Laut sekarang. Mereka menyaksikan Tang Wutong terbang kembali ke tepi danau dan Susansi dengan cepat bersembunyi di belakang punggung Jiang Nanan. "Itu kebetulan. Aku membuat kesalahan karena aku panik. Itu tidak disengaja." Tang Wutong menatap Susansi dengan mata yang tidak ramah saat dia mendarat di tepi danau. "Aku akan membunuhmu jika ada waktu berikutnya," Tang Wutong berkata dengan marah sebelum berbalik dan menuju lebih dalam ke Pulau Dewa Laut. Wo Yuho mendarat di tepi danau segera sesudahnya. "Adik junior, jadi bagaimana? Apakah kamu menemukan sesuatu dari interaksi dalam jarak sedekat itu?" Wo Yuho mengangguk ringan dan matanya dipenuhi dengan kehangatan dan rasa terima kasih. "Ya, dia Dong-er." Wo Yuho mengucapkan beberapa kata sederhana dan semua orang merasakan hati mereka bergetar. Namun semua orang merasa berbeda. Bibi, Susansi, dan yang lainnya dengan tulus senang untuk Wo Yuho. Tetapi Nan Qiuqiu dan Ye Guyi tidak begitu bersemangat tentang hal itu. "Tapi dia tidak melihat kita sama sekali. Bagaimana kamu bisa yakin bahwa dia adalah Dong-er?" Susansi bertanya dengan heran. Wo Yuho menjawab, "Meskipun Dong-er telah kehilangan ingatannya, baunya tidak dapat berubah. Juga kelembutan otot-otot di lengannya persis sama dengan sebelumnya, dan itu adalah hal-hal yang tidak bisa ditiru. Saat itu meskipun Ki-er tampak identik dengan Dong-er, mereka berbeda dalam hal ini. Oleh karena itu, aku dapat yakin bahwa dia adalah Dong-er. Dan tidak peduli bagaimana dia telah melupakan kita, aku pasti akan membantunya mendapatkan kembali ingatannya." Mata Wo Yuho dipenuhi dengan semangat juang dan kegembiraan. Baginya, Wang Dong-er kehilangan ingatan tidak menakutkan sama sekali. Sebagai gantinya, dia takut bahwa Tang Wutong bukanlah Wang Dong-er. Jika itu masalahnya, tidak peduli seberapa mirip keduanya, itu tidak akan berguna. Bebe memeluk Wo Yuho di bahunya dan berkata, "Ayo pergi. Kita akan melihat Penatua Suan terlebih dahulu, dan semuanya akan mudah ditangani karena kita telah mengidentifikasinya. Beritahu kami jika kamu membutuhkan kami untuk membantu, dan semua orang akan membantumu sebanyak yang kami bisa." "Terima kasih, kakak tertua." Semua orang tiba di pavilion Dewa Laut. Yang lain menunggu di luar. Setelah Wo Yuho memberi hormat kepada pohon emas, dia berjalan ke pavilion bersama Baby. Penatua Suan sudah menunggu di dalam pavilion Dewa Laut. Tang Wutong berdiri dengan marah di belakang Penatua Suan dan segera berbalik ketika dia melihat Wo Yuho. Wo Yuho telah memberinya kesan buruk selama dua pertemuan mereka. Pertama, Wo Yuho tiba-tiba memeluknya, dan kedua kalinya mereka hampir jatuh ke air. Dia telah menyentuh tubuhnya dua kali, yang sangat memalukan baginya. Dia akan membalasnya dengan keras jika dia tidak berada di Akademi Shrek. "Penatua Suan." Wo Yuho dan Bibi menyapa Penatua Suan dengan hormat. Penatua Suan tersenyum ketika dia memiringkan kepalanya sebagai tanggapan. "Apakah kamu siap, Yuho? Kenapa kamu di sini juga, Bibi?" Bibi menjawab, "Penatua Suan, beberapa jiwa bela diri kami telah mencapai peringkat 70, dan kami ingin adik laki-laki junior membawa kami ke hutan Stardo untuk mencari binatang roh dan untuk menjadikannya roh kami, dan kemudian kami akan membiarkan mereka pergi. Kami telah memutuskan bahwa Sansi, Nanan, Cicuochen, Jingxian, Nan Qiuqiu, dan Ye Guyi akan membantu Wo Yuho ke perbatasan." Penatua Suan sangat senang
Kamu dan Sansi berada di peringkat 70. Itu bagus. Itu berita bagus. Apakah Nanan juga dekat dengan peringkat 70? Bebe mengangguk dan tersenyum. Xiao Xiao masih agak jauh, tapi semua orang telah berada di peringkat 70. Penatua Swan berkata, kalian bisa pergi ke hutan dulu. Kalau begitu, carilah angsa Zamrud di Pagoda Roh dan biarkan dia membuat pengaturan yang diperlukan. Aku lebih yakin mengetahui bahwa Wu Yuhao secara pribadi akan melakukan kontrak roh untuk kalian. Penatua Swan memberikan sebuah amplop kepada Wu Yuhao ketika dia berbicara, dan dia melangkah maju untuk menerimanya. Penatua Swan berkata, ini adalah dokumen yang telah disediakan akademi untukmu sebagai bukti, dan itu akan efektif setelah kamu mengisi namamu. Kamu tidak dapat kehilangan dokumen-dokumen ini karena mengandung jejak jiwa akademi, dan kamu harus memberikannya kepada Adipati Rimau Putih secara pribadi. Dayu Heng melayani Adipati Rimau Putih, dan dia dapat membantu kalian untuk saling berkoordinasi. Yu Hao, kamu harus ingat bahwa medan perang sangat dinamis dan bisa berubah setiap saat. Tetapi apapun yang terjadi, kamu seharusnya tidak memiliki masalah melindungi hidupmu dengan kemampuanmu. Ingat, jangan tergesa-gesa ketika melakukan sesuatu, dan keselamatan pribadi adalah yang paling penting apapun yang kamu lakukan. Apakah kamu mengerti? Pada saat yang sama, kamu dapat menampilkan kekuatan dari roh di medan perang, sehingga Starlo dapat memahami Pagoda Roh sedikit lebih baik. Ya, Yu Hao menyimpan amplop itu seolah-olah itu adalah harta yang berharga. Identitasnya akan berbeda ketika dia kembali ke garis depan, dan keinginan awalnya untuk naik pangkat sebagai prajurit tidak dapat sepenuhnya terwujud. Pada akhirnya, bagaimana ia bisa seperti orang normal dengan perbedaan dalam identitas, status, dan kemampuan? Penatua Swan tiba-tiba berseru, Wutong, izinkan aku memperkenalkan semuanya kepadamu. Ini adalah BB, pemimpin Sekte Tang dan anggota Pavilion Dewa Laut. Dia adalah pemimpin dari 7 Monster Strike generasi sekarang. Ini adalah Wu Yuhao, dan dia memiliki jiwa bela diri pamungkas dan juga memiliki jiwa bela diri kembar. Dia juga anggota Pavilion Dewa Laut. Ekspresi Tang Wutong segera menjadi sedingin es, terutama ketika dia melihat Wu Yuhao. Wutong adalah guru yang baru saja direkrut akademi, dan dia juga anggota cadangan dari penjaga Strike. Dia akan mengikutimu untuk operasi ini, dan ini juga akan menjadi ujian baginya. Yu Hao akan bertanggung jawab atas penilaian. Wutong, mungkin ada beberapa kesalahpahaman di antara kalian berdua, tapi aku sangat yakin dengan karakter Wu Yuhao. Dia telah membuat banyak kontribusi penting bagi akademi, dan dia juga anggota termuda dari Pavilion Dewa Laut. Kalian berdua harus berbicara lebih banyak setelah ini. Kalian berdua anak muda, dan aku percaya bahwa kesalahpahaman antara kalian berdua dapat dengan mudah diselesaikan. Suara dan ucapan Penatua Swan selembut gerimis dan selembut angin, tetapi hiburan di matanya tidak bisa disembunyikan ketika dia melihat Wu Yuhao. Tang Wutong mendengus dan menatap Wu Yuhao sebelum berbalik. Wu Yuhao tidak terlalu khawatir tentang itu, dan dia berbalik ke arah Penatua Swan dan berkata, jangan khawatir Penatua Swan, aku akan melindungi Guru Wutong. Siapa yang butuh perlindunganmu? Tang Wutong menyela. Wu Yuhao tersenyum tipis, tapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak ingin berdebat dengannya. Penatua Swan berkata, kalau begitu, kalian bisa berangkat. Wutong, tidakkah kamu ingin melihat betapa ajaib dan mistiknya roh? Kamu dapat mengikuti Wu Yuhao dan yang lainnya untuk melihatnya. Sayang sekali, kamu sudah memiliki cincin roh ketujuhmu. Kalau tidak, kamu bisa mendapatkan rohmu. Baiklah Penatua Swan. Tang Wutong masih sangat menghormati Penatua Swan. Bebe tersenyum dan berkata, kami akan segera berangkat Penatua Swan. Bisakah Yu Hao dan yang lainnya pergi langsung ke Starlo setelah mendapatkan roh? Penatua Swan berkata, ya, mereka bisa melakukan itu. Yu Hao, tolong sampaikan berita atau informasi secepatnya. Bebe berkata, jangan khawatir Penatua Swan. Aku akan meminta anggota Sekte Tang mempertahankan kontak dengan Wu Yuhao dari awal sampai akhir. Sekte Tang telah menghasilkan alat jiwa pemancar suara yang dapat mencapai jarak sekitar 100 km. Selama kita mengirim orang sebagai stasiun transit di antaranya, kita tidak perlu Wu Yuhao berlari bolak-balik. Penatua Swan mengangguk dan berkata, kamu harus bergegas. Legiun Instru Jiwa Sekte Tang harus dibentuk secepat mungkin. Lin Er dan Duo-Duo
akan mengumpulkan orang-orang selama beberapa hari ke depan. Aku akan memberimu dua petunjuk. Pertama, kamu harus membantu mereka menyelesaikan dan beradaptasi dengan menggunakan alat jiwa secepat mungkin. Seperti yang telah kamu katakan dalam konferensi di Pavilion Dewa Laut, mereka akan melepaskan alat jiwa yang dibuat khusus sesuai dengan berbagai jiwa bela diri mereka. Kedua, kamu harus menggunakan kelebihan mereka sebanyak mungkin sebagai Master Roh, dan kita tidak bisa melemahkan kekuatan kita sendiri karena menggunakan alat jiwa. Ya, BB menjawab dengan hormat. Ratu Aswan melambaikan tangannya dan berkata, "Pergi kalau begitu, Wutong baru di sini, jadi kalian harus menjaganya." Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.